Oke, halo Sahabat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-219. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update ke depannya. Nah, Sahabat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, ada yang tahu bocah duren? Yap, kali ini kita undang beliau sebagai narasumber hari ini untuk sharing-sharing seputar durian nih, bagaimana budidayanya, khususnya di pembibitan. Jadi boleh banget buat sahabat Mutiara yang penasaran seputar durian, pembibitan durian, supaya ketik di kolom komentar biar kita bisa kulik dan bahas semuanya. Oh ya, kebetulan beliau juga sedang mengadakan giveaway, jadi untuk di sesi akhir nanti akan ada tanya jawab dengan beliau dan akan dipilih nih pertanyaan yang menarik. Siapa tahu salah satu dari sahabat Mutiara bisa mendapatkan giveaway dari Bocah Duren. Oke, langsung saja kita ke narasumber hari ini. Halo Mas. Halo Mbak, Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Alhamdulillah. Ini Mas lagi di mana nih Mas? Saya sekarang lagi di Bandung. Di Bandung. Oke deh Mas kalau gitu. Mas, jadi hari ini kita rencananya akan ada dua sesi ya Mas. Yang pertama kita Ya, ngobrol santai, lalu ada rehat sejenak, dan dilanjut ke sesi tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. boleh, boleh, boleh. Oke, begitu Mas. Nah, langsung aja nih Mas. Boleh dong Mas diperkenalan dulu nih supaya sahabat Mutiara juga pada tahu siapa nih Mas. Oke, baik. Bismillah. Ya. Perkenalkan, kalau nama asli itu Urwa Busko. Jadi Mm-mm. agak sedikit mungkin ada yang bilang Jawa. Padahal itu dari bahasa Arab ya. Mm-mm. Cuman saya lebih terkenalnya mungkin kalau di komunitas durian atau di perdurianan itu adalah bocah duren ya. Jadi saya Oh. adalah bocah duren itu ya saya sendiri gitu Mbak. Jadi Mm-mm. saya lahir di Majalengka, tepatnya di Bantarujeg, dan Ya. lokasi pembibitan saya itu di Rajagaluh, Majalengka. Hmm. Oh, jadi orang Majalengka tapi stay-nya di Bandung. Ya, kebetulan saya ngajar di Bandung. Oh, ya 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 ya. Oke, boleh nih Mas, sambil karena ini bahas ngajar di Bandung, tapi eh, ini juga Mas petani durian. Gimana nih Mas? Boleh diceritain nggak awal mulanya terjun ke pertanian itu gimana? Jadi kan memang orang tua saya Mm-mm. dulu itu adalah penjual bibit tanaman. Cuman lebih Oke. fokus ke seperti mangga, pete, rambutan, Mm-mm. seperti itu. Duriannya hanya sedikit. Jadi dari dulu Oke. memang orang tua sudah jualan bibit di depan rumah. Nah, Mm-mm. saya sendiri itu mulai terjun ke pembibitan durian itu tahun 2019. Jelas, Mas. Oh ya, Berarti pas 5 COVID tahun lah, terakhir ya. Oh, pas COVID, sebelum COVID ya pas banget ya. COVID. Ya, sebelum COVID Mm-mm. gitu. Mm. Jadi itu awal mulanya dan waktu itu saya memang berencana untuk membuat kebun. Mm. Jadi membuat kebun durian, alhasil saya beli bibit. Nah, Ya. ternyata wah ini kenapa enggak? Saya kan lagi kosong Mm. waktu itu kan daring tuh sekolah. Ya. Saya kan ngajar pun daring. Ah, Mm-mm. kenapa enggak lah? Kalau istilah kita kan di kota mungkin just tip seperti itu. Mm-mm. Saya cobalah posting di sosial media saya. Ya. Kebetulan kan saya memang suka medsosan gitu. Ternyata ada yang Tertarik. nyangkut dalam artian tertarik dengan postingan saya dan saya masih Mm-mm. ingat waktu itu customer pertama saya yang beli bibit durian ke saya itu adalah Mm-mm. Pak Devi dari Lampung. Beliau adalah Wah. pengusaha material. Oh, sampai nama-namanya inget nih, Mas. Ya, itu customer pertama saya namanya Pak Devi dari Lampung. Saya pun masih ingat. Total nominalnya pun saya ingat. Jadi itu sangat bersejarah bagi saya karena beliau adalah orang pertama yang memberikan kepercayaan kepada saya dan yang membeli bibit kepada saya. Oh ya, iya sih Mas, karena pertama jadi berkesan banget ya Mas. Ya, berkesan banget. Ingat sampai sekarang itu. Pak Devi Lampung. Cuma sekarang saya kehilangan kontaknya karena kebetulan Mm-mm. sudah ganti 3 HP. Mudah-mudahan beliau Mm-mm. sehat selalu dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena beliau orang pertama tuh yang beli ke saya. Siapa tahu nih Mas nonton juga nih, jadi bisa ketemu Ya, lagi nanti. mudah-mudahan. Jadi, oh iya boleh Mbak, boleh nggak saya nyapa?
Oh, boleh, boleh, subscriber Mas. saya dulu. Boleh, boleh, Mas. Ya, oh iya lupa saya ya. Jadi eh, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber saya, follower saya di medsos, terutama khususnya customer-customer saya dari mulai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Terima kasih banyak karena berkat teman-teman semua, saya berada di sini sekarang. Gitu aja, Mbak. Oke. Terima kasih banyak. Iya, oke, Mas. Lanjut nih, Mas, ke pembahasan durian. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ini kan tadi Mas bilang berarti basic dari keluarga juga keturunan petani ya, bertani. Petani dan guru. Ya. Oh, petani dan guru ya. Terus kenapa nih Mas memilih untuk membudidayakannya tuh bibit durian, nggak yang lain? Oke. Jadi yang pertama karena memang kita pecinta durian. Itu yang Hmm. pertama ya. Karena kita pecinta durian, kita penikmat durian. Alhasil, kadang-kadang kan kita bisnis itu selalu berawal dari apa yang kita suka gitu. Hmm. Karena saya suka durian, kebetulan nggak tahu. Saya kalau lihat bibit durian, kayak ada Ya. feeling aja gitu. Bahwasanya, oh ini bibit ganteng, ini bibit Hmm. enggak, ini layak untuk dijual, ini enggak, itu Hmm. mah kalau apa ya naluri aja bahwasanya oh ini Udah bibit ada bagus loh. chemistry nih dengan bibit Ya, durian ya chemistry Mas. aja. Bahwasanya kalau bibit durian itu saya bisa membedakan. Tapi kalau jenis yang Oh. lain agak susah saya. Jadi Ya, khusus di durian aja nih, udah ada saya khusus chemistry-nya. di durian aja. Jadi apabila Oh. customer saya ada yang bertanya, bocah, bisa nggak saya pesan bibit alpukat? Oh, saya hanya durian aja. Kamu bisa cariin nggak? Saya kadang-kadang selalu nolak, Mbak. Oh, chemistry-nya belum ada Banyak. nih, belum dapat. Ya, jadi bukan apa-apa. Kita kan Mm. jual beli bibit durian ini jangka panjang. Kita Ya. harus benar-benar memperhatikan kualitas, kevalidan jenis ini. Mm-mm. Nah, kalau untuk durian sendiri kan insya Allah kita jamin bahwasannya bibit yang dibeli misalkan jenis musangking yang dikirim musangking, bawor Mm. bawor, duri hitam. Nah, kalau durian kan saya awam banget. Durian, Hmm. terus mangga, terus alpukat itu Ya. saya kurang paham. Jadi kadang-kadang kalau ada yang nyuruh pun saya tolak kadang-kadang. Ya, jadi ini memang khusus di durian aja ya, Mas. Durian aja. Makanya namanya Iya. juga bocah duren Bocah gitu. duren, khusus di duren nih. Khusus di durian Khusus aja. durian. Oke, Mas. Terus kalau boleh tahu ini Mas belajarnya dari mana nih, Mas? Pembibitan durian. Apa dari orang tua atau Mas kayak ikut pelatihan khusus untuk belajar pembibitan durian atau bagaimana? Jadi memang di daerah saya ini, khususnya daerah Raja Galuh adalah banyak petani durian. Jadi Mm-mm. saya pun eh, di samping belajar dengan senior-senior di sini, saya juga sama belajar dari YouTube. Mm-mm. Saya belajar banyak dari YouTube. eh, dan kalau untuk sekarang-sekarang pastinya ikutan seminar-seminar. Ya, itu Oh, sangat penting karena apa? Ternyata di pembibitan pun itu tidak ada mm-mm. ilmu pasti. Dalam artian kita harus terus belajar. Kadang-kadang dapat ilmu baru itu ya ketika di perjalanan, Mbak. Mm-mm. Tapi awalnya memang kenapa saya terjun di sini? Karena di sini SDM untuk pembibitan durian khususnya itu banyak dan Mm-mm. mumpuni profesional dalam artian. Oh, ya, ya. Berarti ini Mas semuanya full fokus di pembibitan durian ya? Pembibitan durian, tapi saya sudah punya kebun dan kebun saya juga sudah produksi, alhamdulillah. Oh, ya, jadi membudidayakan durian sekaligus pembibitannya. Ya, betul. Oh, ya, 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 ya. Kalau boleh tahu ini varietasnya apa nih yang Mas tanam nih? Saya sebenarnya nanam ada musangking, bawor, Mm-mm. duri hitam, cumasi, super tembaga, montong, matahari, Mm-mm. dan masmuar. Berapa macam tuh berarti? Enam. Lumayan banyak itu, 7 8 Banyak. tuh. Oh, delapan. Banyak. Wow. Ya, tapi kurang lebih 60% itu musangking. Karena saya suka karakter musangking. Oh, tapi dari segi permintaan pasarnya yang paling banyak yang mana, Mas? Musangking. Itu tiap tahun beda-beda. Kalau tahun kemarin, Mm-mm. itu paling banyak Mm-mm. permintaan pasar itu di bawor. Bawor Oh. tahun kemarin Mm-mm. 2024 hampir rata-rata bawor musangking. Nah, khususnya sekarang 2004 akhir
sama sekarang 2025 itu paling banyak adalah duri hitam, oci. Wah, oh ya. Terus berpengaruh dari apa tuh Mas? Kok bisa beda-beda Mungkin gitu? dari review-review influencer yang Mm-mm. lain. Karena Oh iya iya. kita kan jual beli bibit durian sekarang, Mm-mm. itu 4 tahun kemudian mungkin menjadi rekan bisnis. Dalam artian kita sekarang jual beli bibit durian, 4 tahun kemudian itu pasti kita jual beli duriannya. Yang Hmm. dikhawatirkan oleh customer itu kan beli bibit durian, nanti ketika berbuah, kemana saya jualnya? Oh iya, takutnya lagi naiknya yang varietasnya beda gitu ya. Begitu. Jadi saya bilang ketika nanti berbuah, jual ke bocah duren gitu. Oh Dan iya 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 iya. kenapa mungkin sekarang Oci menjadi primadona? Mm-mm. Karena menurut pengalaman senior-senior kita dan juga para pekebun durian, khususnya di komunitas, Mm-mm. bahwasanya Oci ini adalah adaptif di berbagai MDPL. Contohnya Oke. ada di Jawa yang MDPL 80 bagus. Mm-mm. Lalu ada di MDPL di Ciamis Mm-mm. 130 bagus. Dan Mm-mm. yang lebih hebat itu di Soreang Bandung. Itu Apa tuh ketinggian Mas? 900 mdpl ternyata jos itu Gragas Pam Oh, Oci. rekomennya malah Tinggi. di ketinggian segitu Mas. Ya, jadi Oci ini mau di mdpl rendah, tinggi, sedang, cocok-cocok aja adaptif. Tapi ada Jadi kayak nggak ada komplainan, adaptif, Mm-mm. makanya cocok untuk dikebunkan gitu aja. Oh iya. Tapi dari perawatannya beda nggak Mas? Kan tadi adaptif di semuanya. Dari segi Oh iya, perawatannya samakah atau gimana? kalau pendapat saya pribadi, Mm-mm. Oci ini nomor satu perawatan yang sangat adaptif. Mm-mm. Yang kedua bawor. Oh, bawor. Yang kedua bawor. Pendapat saya, tapi Mbak ini ya, Mm-mm. karena Ya, berdasarkan laporan dari pengalaman Mas juga customer-customer kan? saya dan juga dari rekan-rekan komunitas, bahwasanya Ya. duri hitam ini meskipun di musim hujan itu tetap bagus. Kan kadang-kadang Oh. kekhawatiran kita ketika musim hujan ini kualitas buah berkurang. Entah itu dari Mm-mm. rasa, entah itu dari warna. Mm-mm. Nah, duri hitam ini meskipun sekarang curah hujan tinggi, tetap bagus hasilnya. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Oke, Mas. Terus dari karakteristik buahnya, perbedaan dari varietas yang lain apa tuh, Mas? Yang Oci Nah, ini. oke. Jadi kan memang banyak ya Mbak, Ya. banyak calon pembeli yang masih awam dalam artian apa sih yang harus kita tanam, kenapa harus nanam ini. Kalau saya bisa menjelaskan seperti ini, eh, kita yang pertama untuk melihat tolak ukurnya itu berarti dari harga per kilonya. Ya. Jadi kalau kita lihat di toko-toko durian premium, bahwasanya durian duri hitam ini atau oci itu di harga kisaran per kilonya itu 300 sampai 450. Oke, Ya, wah lumayan. lanjut musangking dari 250 sampai 350 ribu per kilo. Lalu Mm-mm. bawor itu kisaran dari 80 sampai 150 ribu per kilo. Mm-mm. Jadi ketika teman-teman ingin menentukan varietas apa yang harus saya beli, yang pertama dilihat dari itu dulu nilai ekonominya. Mm-mm. Nah, cuman memang bawor nilai ekonomi per kilonya rendah, tapi kualitas buahnya besar. Jadi apa bobotnya itu besar. Mm-mm. Kalau musangking kan rata-rata 2 kilo sampai 3 kilo. Duri hitam Mm-mm. rata-rata 2 sampai 3 kilo. Jadi Mm-mm. masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya di situ. Dari harga dan juga Oh, bobot. oh, ya, 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 ya. Iya sih, dari harganya dan kualitasnya ya berpengaruh Ya, ya. jadi Ada kalau harga, ada teman-teman kualitas. pengen cepet-cepet jadi sultan, ya tanamnya duri hitam. Duri hitam ya. Wah, tapi dari segi harga emang jauh ya, Mas. Itu Ya memang lumayan banget jauh. tiga Berarti kalinya. duri hitam Mm-mm. itu kurang lebih 3 kali lipat bawor. Iya. Iya. Wah, tapi kalau dari segi rasa gimana, Mas? Dari Nah, rasa kalau nih. untuk dari Coba. segi rasa, itu Mm-mm. kan tidak ada tolak ukur ya. Mm-mm. Beda lidah, beda rasa. Iya. Beda lidah, beda rasa. Ada yang suka manis, ada yang Mm-mm. suka pahit. Jadi Mm-mm. kalau ditanya enakan mana, kayaknya jawabannya gimana lidah, gimana rasa. Cuman rata-rata Mm-mm. penikmat durian itu pasti suka yang manis, rata-rata Ya. kebanyakannya. Jadi Dan kalau itu suka yang adalah manis, varietas.
musangking, Oke. Musangking musangking tapi dan masih duri di hitam. bawah yang oh duri hitam musangking itu sama-sama manis. Sama-sama manis. Ya, duri hitam ada pahitnya. Oh ya. Ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi Oke pasti kan oke. Mbak pun kalau makan durian pasti pengennya yang manis kan? Ya. Ya, yang manis berarti pilih musangking, duri hitam. Tapi kan ada kalau Hmm. maniak durian yang benar-benar pecinta Hmm. durian ada itu requestnya itu saya pengen yang pahit. Oh, seleranya udah beda ya, bukan manis Ya lagi. beda seleranya. Beda sebenarnya pengen yang pahit. Jadi kalau rata-rata sih ya kita kan namanya jualan pasti harus nyari yang umum ya. Umumnya Hmm. orang makan durian pasti pengen yang manis dan legit Oh, gitu. Kenyal iya kalau iya. bisa. Iya, Iya. Iya iya, oke Mas kalau gitu. Oh ya tadi kan Mas bilang si Oci ini bisa di berbagai MDPL nih. betul. Nah untuk Mas sendiri tanamnya itu di dataran tinggi atau rendah atau gimana nih Mas MDPL-nya? Kalau saya di dataran sedang, saya di Majalengka di Sedang. sini itu Mm-mm. MDPL-nya itu 460 MDPL, Mbak. Mm-mm. Ya, jadi Oh. memang yang cocok itu adalah Oci dan Musangking. Cuman karena Hmm. memang saya pecinta Musangking dan saya suka Ya. karakternya, kalau suka gimana lagi ya? Kalau udah suka kan suka aja gitu. Itu aja terus Jadi ya. saya 60% 70% itu di kebun adalah Musangking. Makanya Mm-mm. mungkin bisa dilihat di medsos-medsos saya. Itu saya sering postingnya itu postur musangking karena saya suka gitu. Oh iya iya iya. Oke, boleh nih buat sahabat Mutiara yang penasaran bisa cek akun sosial media Mas nih. Di YouTube ya Mas ininya Di sharing-sharingnya. YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram semua namanya Bocah Duren. Website juga Oke. Bocah Duren. Oke, boleh banget nih di subscribe dan di follow juga ya Mas. Oke, siap. Oke, lanjut Mas. Tadi kan udah bahas MDPL. Nah, dari persiapannya gimana nih Mas? Persiapan untuk budidaya pembibitan durian. Pembibitannya. Mm-mm. Oke. Jadi sebenarnya untuk budidaya bibit durian itu gampang-gampang susah. Oke. Jadi yang susahnya itu pasti yang pertama ya harus punya lahan. Ya. Ya, meskipun kita tidak punya lahan, kita bisa sewa sebenarnya. Dan saya pun sebenarnya yang lokasi di Google Map itu adalah sewa. Mm-mm. Lokasi yang di Google Map sewa, lokasi di Ya. lahan pembesaran juga Mm-mm. sewa. Nah, yang Mm-mm. enggak sewa itu berarti yang lahan di kebun. Lahan di kebun itu Mm-mm. untuk seedling. Jadi seedling itu dari proses Mm-mm. biji sampai Oke. usia 5 sampai 6 bulan. Ya. Ya di seedling. Baru itu diokulasi di lahan pembesaran. Jadi ketika nanti sudah besar, ukuran kurang lebih 1 meteran, baru dipindah ke lahan penjualan. Lahan penjualan. Ya, jadi Mm-mm. saya ada 3 lokasi. Jadi yang ada di Google Map itu adalah lahan penjualan, di mana kalau di lahan penjualan itu kan di pinggir jalan raya, truk pun Mm-mm. masuk gitu, Mm-mm. penerangan ada. Jadi kalau kita janjian malam pun bisa Hmm. Oh, jadi gitu. setiap fase-fase prosesnya itu tempatnya beda-beda ya? Beda-beda, beda-beda. Jadi Beda-beda. khusus di penjualan itu adalah bibit-bibit yang sudah siap tanam, layak jual dan ganteng maksimal pokoknya malah. Oke, terus dari jumlah bibit yang biasa Mas tanam sekalinya tuh berapa Mas? Dan lahan luasnya tuh berapa? Ya, kemarin pembibitan terakhir kurang lebih 11.000, Mm-mm. sebelas Itu ribu sekali beberapa Mas? sudah sekali Mm-mm. sekali proses. Jadi Mm-mm. kita beli biji durian, habis itu kita semai, habis itu kita pilih dari 1.000 itu kalau ujung-ujungnya kita nyari yang benar-benar super seedling, paling Mm-mm. dari 11.000 itu di angka 7 ribuan. tujuh Oh. ribuan. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen belajar budidaya bibit durian, sebenarnya prosesnya lama. Jadi dari Mm-mm. seedling dari biji aja ke seedling itu 5 bulan. Itu belum Lumayan okulasi. ya prosesnya. Mm-mm. Iya, Mbak. Jadi tidak mudah. Makanya Iya. kita harus bekerja sama juga dengan teman-teman yang lain, Mm-mm. dengan mitra-mitra kita. Karena apa? Permintaan alhamdulillah banyak, sedangkan proses Mm-mm. ini kan nggak bisa dibeli. Membutuhkan waktu ya. Ya. Ya Mm-mm. membutuhkan Makanya waktu. sekali Makanya sekali juga ribuan ya Mas langsung. ya makanya ada cara alternatif. Cara alternatifnya itu kita beli seedling yang udah jadi.
Jadi yang udah usia Mm-mm. siap tempel kita beli, pastinya ribuan karena kalau sedikit itu nanggung, nanggung Mm-mm. di biaya. Biasanya tetap ada seleksi. Misalkan kita okulasi 10.000 pohon. Nah, itu Iya. yang grade grade super kadang-kadang kan ada tetap ada yang nggak jadi okulasinya. Mm-mm. Itu kalau di angka 9.000 aja itu udah bagus. Hmm. Jadi kadang-kadang Jadi ada yang gagalnya tersingkir juga. 1.000 nih. Ya, tersingkir dalam artian nggak ganteng lah, kurang bagus. Oh iya. Tetap aja ada kurang bagusnya. Mm-mm. Cuman ya dari yang Mas kan pasti dipilihnya yang oke banget. Ya jelas Jadi dong. Yang jatuhnya ganteng maksimal singkir-singkir pasti tadi. yang saya jual karena kita kan jualan di medsos, Mbak. Iya. Jualan di medsos dalam artian 80% customer saya itu nggak datang ke lokasi. Mereka Jadi hanya mau lihat di postingan diperlihatkan saya. real Iya, dari sosmed ya. ya, mereka hanya lihat postingan saya di medsos. Saya selalu bilang bahwasanya saya perlihatkan semua bibit saya, kondisinya seperti ini, insya Allah ganteng maksimal. Habis itu kalau ada orang yang mau beli, oke, pesan jenis A, tinggi sekian, beliau video call, memastikan mungkin Mm-mm. ya. Video call itu Iya. kan memastikan bener nggak ini si bocah duren. Kalau sudah tahu wajahnya kan mungkin ya Iya. aman, berarti amanah. Baru ditransfer, langsung dikirim. Oh iya, iya, iya. Tapi biasanya yang beli itu satuan gitu atau borongan banyak, Mas? Alhamdulillah, kalau yang ke saya rata-rata banyak. Tapi saya Udah pun banyak ya. melayani eceran, Mbak. Jadi kalau ada teman-teman, wah si Mm-mm. bocah duren menjualnya harus partai besar, enggak. Teman-teman kalau datang ke lokasi beli satu bibit pun saya layani, Mbak. Saya Ya, layani. jadi mau banyak mau sedikit semuanya bisa. Ya, hanya satu yang nggak bisa. Apa tuh? Saya tidak melayani pengiriman paket itu aja. Pengiriman paket. Oh, Paket kalau ya paketan enggak. JNE kargo itu saya tidak Mm-mm. melayani. Jadi saya kirim pakai pick up Oh, langsung, pakai truk. oh, oke oke Mas. Nah untuk dari perawatannya gimana Mas nih? Pembibitan durian tuh apa? Perawatannya, Perawatan dari awal mm-mm. sampai bisa terjual tuh dari perawatannya tuh bagaimana? Oke. Memang ini Mm-mm. pertanyaan yang banyak dilontarkan kepada saya, Mbak. Gimana Mm-mm. sih cara merawatnya? Kenapa sih daunnya bisa glowing? Kenapa sih Iya. tumbuhnya cepat? Kenapa bibit kamu kok bagus-bagus? Sampai-sampai Mm-mm. postingan saya itu banyak komenan-komenan dari Malaysia. Jadi orang Malaysia pun penasaran, bisa nggak kirim ke Malaysia? Gitu Tapi ya. bisa nggak nih Karena, Mas? oh enggak, enggak sanggup. Enggak sanggup saya kalau ke Malaysia. Ya, Iya. ribet urusan itu, ini itunya. Tapi intinya, mungkin kan di Malaysia jarang ya bibit yang besar. Mm-mm. Kecil-kecil gitu. Sekarang sedangkan di Indonesia alhamdulillah petani-petani durian di kita banyak stok yang besar-besar. Nah, Mm-mm. salah satu treatment yang saya lakukan sebenarnya treatment saya pun sudah saya share di medsos-medsos saya. Jadi Ya. saya pun merawat bibit durian gampang-gampang Mm-mm. susah. Harus Mm-mm. benar-benar konsisten, Mbak. Mm-mm. Yang pertama pasti dari segi pengairan. Mm-mm. Jadi mau di pembibitan, mau di perkebunan, air itu Mm-mm. adalah yang paling utama. Air. Ya, jadi Nomor satu air airnya. itu adalah yang paling utama pokoknya. Mm-mm. Ya, setelah air itu baru pupuk. Oke. Ya, pemupukan. Dan setelah pupuk itu adalah foliar atau di penyemprotan. Jadi itulah Penyemprotan. ya di penyemprotan yang kadang-kadang orang orang lain apa tidak lakukan itu adalah di penyemprotan, Mbak. Ya itu Penyemprotan berarti ini nutrisinya ya atau apanya, Mas? meliputi pupuk daun, hama, Hmm? Hmm? dan juga jadi apa? Pupuk daun, fungisida, insektisida. Pokoknya segala penyemprotan ini penting juga ya ternyata, Mas. Penting. Dan saya itu di pembibitan, saya penyemprot bibit saya itu seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ya, Boleh nggak, Mas, seminggu sekali. di-sharing dari awalnya? Kayak tadi pemupukannya pakai pupuk apa, terus penyemprotannya setiap berapa kali sehari, gitu. Hmm. Mungkin bagi customer-customer saya, bukan customer, ya customer, subscriber, pengikut saya pun suka nge-share pemupukan saya di kebun dan juga di pembibitan. Jadi kalau untuk penyiraman, kita sebenarnya bertarung itu bibit durian dan di kebun durian itu di musim kemarau. Kalau musim hujan kan ya ada hujan ya Mbak ya.
Iya, Musim hujan ada hujan. Kalau di musim kemarau, itu saya 2 hari, hari ketiga disiram. hari ketiga. Dari Wajib awal gitu. itu tuh H+3 berarti. Ya, jadi misalkan nyiram hari Senin, Selasa, Rabu, Mm-mm. Kamis itu harus nyiram. Oke. Nyiramnya ada Malahan kalau rekomendasi misalkan, pagi, siang, sore, Mas? kalau saya pagi, Pagi. ya karena kan tim saya kerjanya dari jam 7 sampai jam 3. Tapi dari rekomendasi cocoknya tuh disiram tuh kapan, Mas? Kalau pendapat saya pribadi, saya menyarankan pagi. Oh, memang pagi ya. Ya, Oke. lanjut pupuk. Nah, pupuk saya sudah share juga di medsos Mm-mm. saya. Sejauh ini saya pakai pupuk NPK Mutiara. Mm-mm. Jadi cuman bedanya kalau saya pakai NPK Mutiara ini dari usia 1 tahun sampai 2 tahun setengahan. Jadi Saya setahun merekomendasikan sebelumnya itu. nggak pakai pupuk dulu Gimana? atau gimana, Mas? Tadi 1 tahun setelahnya baru pakai pupuk apa Oh gimana, enggak, Mas? maksudnya dari mulai Mm-mm. dari mulai seedling, saya udah Ya. pakai NPK Oh, 16 ya. khususnya NPK Mutiara sampai usia pohon itu 2,5 tahun. Oh, pakai pupuknya 16 itu terus. Ya, tapi ada campuran sedikit, kadang dicampur TSP, kadang dicampur Mm-mm. ZA. Tapi sebenarnya Mm-mm. ada campuran lain yaitu pupuk organik. Itu tak kalah penting Mm-mm. juga. Ya, Nah, malahan wajib saya di juga. medsos saya juga nerangin takarannya. Jadi kan Takarannya boleh, kadang-kadang Mas. Di-share juga mm-mm. di sini. Kadang-kadang kan pertanyaannya ini takarannya gimana gitu. Jadi saya Pada selalu bingung ya, Mas. Hah? Pada bingung soalnya kan Ya, dosis-dosisnya, waktunya. takutnya kelebihan, takutnya Mm-mm. kekurangan. Saya bilang saya mupuk kalau di pembibitan 3 minggu sekali. Kan banyak yang aneh. Masa tiga Iya. minggu sekali? Ya itu faktanya segitu. Saya 3 minggu sekali. Mm-mm. Takarannya itu tergantung polybag. Jadi kalau Oke. misalkan polybag yang paling kecil itu kita di pembibitan adalah polybag 16 itu seedling. Kita nggak Mm-mm. banyak-banyak, paling hanya secuil, kurang lebih 5 sampai 6 butir. 5 sampai oh dihitungnya butirnya. Ya nggak dihitung per butir sih dicuil, cuman kalau Oh, dijatuhkan perkiraan perkiraan aja di ya. kurang lebih di 6 Mm-mm. sampai 7 butiran lah Mm-mm. si NPK ini. Lanjut kalau di ukuran 1 meteran ya kurang lebih 1 sendok makan, lebih sedikit. Mm-mm. Mm-mm. Lanjut misalkan naik lagi ke polybag yang ukuran 40. Nah, kalau di Mm-mm. 40 agak ditambahin karena polybagnya juga udah besar. Ya. Jadi kita tambahkan ya kurang lebih 1 sampai 2 sendok. Jadi sebenarnya disesuaikan. Mm-mm. Intinya rutin. Jadi kalau misalkan teman-teman 3 minggu, saya itu benar-benar 3 minggu, Mbak. Malahan Mm-mm. kalau di seedling kadang-kadang 10 hari. Oh, Jadi kalau di pembibitan mereka lebih rutin. sebenarnya ya lebih rutin tapi sedikit. Jadi kalau Mm-mm. yang usianya kalau tingginya 1 meter 1,5 itu tiga Mm-mm. minggu sekali. Oh, iya, iya, Jadi iya. itu teh untuk menjaga si daun tetap hijau, glowing, dan tunasnya itu ganti-ganti gitu. Yang penting takarannya itu disesuaikan aja, jangan sampai over, jangan sampai kurang juga. Gitu. Ya Oh, iya, dikira-kira, iya. yang bisa mengira-ngira itu adalah kita sendiri. Ya tadi perkiraan ya, Mas. Iya, di perkiraan. Ya, yang penting konsistensi ya, Mas. Tiap 3 minggu Konsisten per sekali. 3 minggu. Malahan saya kalau ke tim saya Mbak, itu pakai Mm-mm. tanggal sekian di jadwal. Oh, iya, ya di Jadi alarm misalkan ya kalau tanggal bisa. 5, dibuletin Mm-mm. jadwal. Nanti tim saya pun kalau saya lupa, Pak ini waktunya pemupukan. Mereka mengingatkan kepada saya. Jadi pupuk gitu. Hmm. Oh, iya, ya. Jadi itu full dari awal sampai usia 2,5, full 16. Ya, tapi ada campuran yang lain Wah. juga. Iya, Itu campuran yang gimana lain. teman-teman? Kalau saya Mm-mm. menyarankan NPK itu kalau kita di seminar-seminar kan sebenarnya NPK itu hanya nasinya aja. Kita juga butuh Ya, lauk pauknya. lauknya. Iya, tambahan pupuk-pupuk mikro yang lain. Jadi bisa ditambahkan. Tapi kalau saran saya di pembibitan itu hanya fokus di NPK aja. Kalau di kebun itu beda lagi. Ada tambahan yang lain, ada pupuk Hmm. organiknya dan lain sebagainya gitu. Oh, iya. Terus sampai bisa dari awal nih, sampai bisa terjual tuh nunggunya berapa tahun berarti, Mas? Ke lima ukuran bulan berapa, tadi. Mbak? Oh, Ke beda-beda ya, ukuran Mas? berapa?
Gimana? Beda-beda ya, Mas? Beda-beda ya berarti. Beda-beda. Mm-mm. Jadi kalau di Jadi ada yang pembibitan cepat, yang ada yang menjadi lama. tolak ukur itu umumnya di tinggi dulu. Oh, di tinggi. Nah, jadi mereka itu kalau bertanya, Mas, saya pengen bibit A, jenis A, tinggi sekian. Mm-mm. Ya, jadi yang ditanyakan itu pasti jenis tinggi. Cuman yang menjadi catatan, tinggi itu tidak Mm. menjadi patokan. Karena apa? Ya bibit durian ini kan barang hidup, Iya, bukan dicetak di pabrik ya. Tinggi boleh iya, sama, tapi ganteng pasti beda. iya. Ya, jadi saya penjual bibit durian, si B penjual bibit durian, si C penjual bibit durian. Ukuran misalkan sama 1 meter, Mm. tapi kegantengan bibit kan beda-beda. Karena ini kan barang hidup. Kualitasnya beda ya. Kualitasnya beda, karena ini bukan dicetak di mesin ya. Jadi tinggi Mm-mm. sama, ganteng beda gitu ya. Mm. Jadi ya pasti harganya beda juga. Jadi teman-teman Ah, beli bibit durian ya tidak hanya ke saya, banyak penjual bibit durian yang lain, banyak yang senior-senior. Intinya beli bibit durian yang bagus supaya perawatannya juga ngerawatnya kita bagus juga, iya, mudah iya. juga gitu. Mm-mm. Tapi biasanya nih Mas, orang-orang pada belinya tuh saat di tinggi berapa, saat di usia berapa? Oke. Karena memang umumnya yang beli ke saya itu 90% itu untuk pekebun Ya. langsung ya Mbak. Mm-mm. Jadi orang yang beli ke saya rata-rata untuk ditanam di kebunnya sendiri. Mm-mm. Jadi mereka yang punya budget lebih pasti nyari ukuran yang paling tinggi. Mm-mm. Jadi rata-rata kalau di rata-rata kan yang umum banyak diambil itu di ukuran 1,3 1,5 meteran. Mm-mm. Umum best Satu. seller itu di ukuran itu. Mm-mm. Jadi kalau ada orang-orang yang ya dalam artian sultan-sultan biasanya ngambil yang ukuran Ya. yang tinggi-tinggi. Karena kan budgetnya pun lumayan dan stoknya nggak Mm-mm. banyak kalau yang tinggi-tinggi. Tapi kalau ukuran 1,3, 1,5, alhamdulillah stoknya banyak. Apalagi kalau ukuran yang di bawah 1 meter, lebih banyak Ya. lagi. Lebih banyak lagi. Iya. Tapi kalau dari segi harga bedanya berapa tuh Mas? Boleh di spill kah? Boleh dong. Jadi ini nggak apa-apa ya Mbak, sekalian curhat. Iya, boleh banget Mas. Boleh ya. Jadi kan teman-teman ini mohon maaf ini kepada calon-calon customer saya yang sering Ya. komen di medsos, wah si bocah duren mah nggak nyantumin harga dan lain sebagainya. Mm. Sebenarnya saya kan pakai WA bisnis Mbak. Ya. Ya, jadi teman-teman, saya di layar kaca itu kan ada nomor WA, di profil ada nomor WA, ada nomor WA. Mm-mm. Jadi ketika teman-teman nge-WA saya itu otomatis jenis, tinggi, dan lain sebagainya dan harga lain-lain syarat dan ketentuan itu ada, Mbak. Langsung Jadi nih. langsung otomatis. Jadi sebenarnya Ya. di WA bisnis saya itu mencangkup harganya berapa, ada jenis bibit Mm-mm. apa aja, ukurannya berapa, boleh nggak dikirim pakai paket, di mana Mm-mm. lokasinya itu semua ada. Oh, jadi sebenarnya udah jelas semuanya ya? Sebenarnya udah jelas. Malahan Mm. saya pakai kata-kata di atasnya itu mohon dibaca. Tapi banyak aja sih yang tetap bertanya dalam artian padahal lokasinya di mana, padahal map tinggal diklik. Iya. Musangking yang tinggi 1 meter berapaan, padahal udah ada harganya. Jadi rata-rata kalau saya ukuran 1 meter, itu kan saya Mm-mm. ditulis di sana itu kalau beli eceran 20 pohon datang ke lokasi itu untuk musangking rata-rata di 75.000 sampai 90.000 Satuannya. satuannya. Tapi itu kan gimana Hmm. ganteng-ganteng tadi itu ya Mbak. Jadi Iya. ganteng itu menentukan harga. Jadi tapi umumnya musangking, bawor itu di 75.000 Oke. 1 meteran. Satu Kalau duri meteran. hitam naik sedikit lah di harga 85 sampai 95.000. Oh, iya, 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 iya. Ya. Oke, itu untuk harga nih. Jadi biar Untuk sahabat harga yang mutiara juga satu pada tahu meteran. langsung. Lanjut, Mm-mm. lanjut harga naik naik tinggi di ukuran 1,3 1,5. Itu umumnya Mm-mm. di harga 120 ribuan. Ini ecer ya Mbak ya. Ecer. Eceran. Jadi eceran itu di Ya. bawah 20 pohon. Jadi kalau teman-teman datang ke saya ke lokasi itu harganya segitu. Kalau beli banyak ya boleh nego. Ini kan Oh, bukan di toko. Jadi nggak apa-apa nego. Yang penting sama-sama enak. iya, Asal jangan iya. nego sadis aja kayak ibu-ibu. Cuman kalau misalnya satuan udah harganya segitu tok ya, Ya, nggak ada di bawah negosiasi 20 juga. pohon harganya udah
pas gitu. Oh, oh iya ya. Paling paling tinggi orang pernah belinya berapa Mas di tempat Mas? Satu orang, Iya, kayak sekalinya beli tuh terbanyak pernah berapa? eh disebutin nggak ini Iya, sebutin aja maksudnya berapa ininya. jumlahnya? Iya. Ya, ada yang dari satu orang sudah beli kisaran 8 truk. Wow. 8 truk itu isinya berapa Mas satu truknya? Ya, bisa dibilang di angka lebih dari 3.000 pohon. Wah. Dan itu Wah, ukurannya besar-besar. berarti wah itu berarti banyak. Ah, itu mah udah sultan, dan memang sultan. Iya. Dan sebenarnya semua pekebun durian pasti tahu beliau. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Terus ini Mas, boleh nggak Mas di-sharing tips Apa? lain ada nggak kayak syarat tumbuh yang harus dipenuhi kalau Syarat mau tumbuh. melakukan pembit ya. Ya, sebenarnya kan banyak pertanyaan yang masuk ke Mm, saya. Pertanyaan itu kadang-kadang aneh. Bukan aneh sih ya. ya, wajar namanya juga mau beli. Pertanyaan yang ditanyakan itu, Mas, saya pengen beli bibit durian ukuran 1 meter. Berapa tahun ke berbuah? Itu kan pertanyaan yang paling umum, Mbak. Ya. Ya, kalau beli bibit durian, pertanyaan yang paling umum, berapa tahun ke berbuah? Ke berbuah. Jadi, Mm, saya selalu menjawab umumnya, umum ya, kita bicara umum ya. yang benar-benar umum, perawatan biasa, itu di angka 4 sampai 5 tahun. Oke. Dari ukuran 1 meteran. Mm-mm. Jadi kalau teman-teman punya budget lebih, misalkan di ukuran 1,5 pasti lebih cepat. Di ukuran 2 meter pasti cepat. Nah, Mm-mm. kebun saya yang kebun durian sistem busur, mungkin teman-teman Mm-mm. juga ada yang pernah lihat, itu Mm-mm. memang tanamnya di ukuran 1,7 sampai 2 meteran. Tanamnya, Mm-mm. Mbak. Jadi ukuran jumbo itu. Dan sekarang di usia 2,5 tahun itu sudah belajar berbunga dan ada satu pohon yang saya buahkan. Mm-mm. Kalau tadi kan dia bicara umum 4 sampai 5 tahun dari Ya. ukuran 1 meter. Nah, kalau saya sekarang nanam di kebun durian sistem busut ini tingginya hampir 2 meteran dan sekarang di usia 2,5 tahun itu sudah berbunga dan saya buang sebenarnya sebagian. Sebagian ada satu pohon yang saya buahkan. Hmm. Kalau Jadi dari semakin hasil, tinggi, mm-mm. semakin tinggi, Gimana Mas? semakin cepat juga ke berbuah. Iya ya. Jadi kalau misalnya mau cepat ya belinya yang semakin tinggi ya. Yang tinggi. Cuman kan memang budgetnya lebih. Tapi Mm-mm. sebenarnya kalau disarankan lebih baik ukuran 1,3, 1,5 atau 1 meteran itu lebih bagus karena lebih rimbun, Mbak. Hmm. Lebih rimbun, akar lebih sehat, percabangannya bisa kita atur dari kecil Mm-mm. dan intinya sehat sih. Jadi Oh, jadi udah keadaptifnya perawatan sendiri ya dari kecilnya gitu. ya. Jadi yang paling sulit itu Mm. adalah penyatuan media tanam di polybag dengan tanah Mm. yang ada di lahan customer kita. Oh iya. Itu yang Iya paling harus sulit. adaptasi juga kan ya berarti Adaptasi awal-awal. juga, itu yang paling sulit. Jadi ketika akar tunggangnya nanti udah menyatu dengan lahan yang baru, wah, itu Mm. pertumbuhannya cepat. Oh iya. Jadi Karena ukuran satu awal-awal pasti meter, kaget ya. ya ukuran 1 meter, 1,3, 1,5 itu ukuran yang ideal untuk dilahankan. Hmm, iya, iya, iya. Oke Mas. Terus kalau dari ini segi hama penyakit gimana Mas? Apa nih Sama yang penyakit, biasanya nah datang? ini Mm-mm. yang paling sering saya posting ya. Jadi kenapa? Iya. Kita kan kadang-kadang posting jangan yang bagus-bagusnya aja ya. Mm. Kita juga harus apa memperlihatkan dukanya menjadi petani durian. Ya. Untuk hama, hama yang paling saya menjengkel itu pasti binong. Binong itu di daerah saya memang namanya binong ya. Tapi mungkin Mm-mm. kalau di daerah lain namanya kepik yang warna Iya. hitam yang makan daun-daun muda. Oh, ini biasa Jadi nih di itu pembibitan banyak. banyak, Mbak. Dan itu menyerangnya di sore hari dan malam hari. Ya, jadi Terus kadang-kadang bagaimana kita nih mengatasinya? kadang-kadang kita nggak kecek, tim Mm. kita sudah pulang, Iya. ternyata datang hama itu, besoknya udah dilihat hancur. Wah. Itu yang pertama, hama. Yang Ya. kedua pasti kutu putih. Kutu putih. Nah, kutu putih ini Ya. juga banyak yang menyerang,
Tapi teman-teman ketika ada kutu putih harus segera, yang tadi pun binong ketika ada langsung semprot. Mm-mm. Tapi diusahakan semprotnya di pagi atau di sore hari ya, jangan siang hari karena Iya, insektisida kan agak panas itu. Nah, iya. lanjut kutu putih itu juga banyak, Mm-mm. banyak menyerang terutama ketika tunas bibit durian kita muda, mekar. Lanjut ada jamur upas. Jamur upas. Jamur upas ini yang kalau kita lihat Seperti apa kayak tuh? kerak-kerak, Mm-mm. kerak-kerak yang berada di batang bibit durian, di pohon Mm-mm. durian yang besar juga kadang-kadang ada. Nah, ini benar-benar merusak sel-sel di dalam batang bibit durian yang mana nanti akan kelihatan kebuka-buka dan kalau lebih banyak itu si jamur upas, Mm-mm. satu batang kecil itu bisa mati. Dalam artian daunnya menguning, Mm-mm. meranggas aja Mm-mm. itu. Dan yang paling Oh, menyakitkan tetap sih hawar apa daun. itu? Hawar daun. Wah, hawar daun. Ya, Gimana itu, jadi Mas? hawar Hawar daun ini daun. Mm-mm. Ya, hawar daun ini adalah salah satu penyakit di bibit durian yang saya sendiri pun masih kebingungan, belum menemukan obat yang pas untuk menangani ini. Iya. Kalau ini kan musiman, kalau hawar daun itu hanya di musim kemarau aja mau masuk ke musim hujan. Jadi di kemarau akhir. Oh, iya. Peralihan ya berarti mau peralihan Ya, ke peralihan musim ini hujan. tiap tahun pasti ada aja kejadian Mm-mm. dan ya, tapi namanya juga ya resiko. Memang teman-teman saya pun kita kan kadang-kadang curhat juga dengan pembibitan penjual bibit-bibit yang lain yang lebih senior dari kita, yang pengalamannya lebih banyak. Gimana sih cara menangani ini? Dan memang tidak ada obat yang pasti, pestisida yang pasti untuk menangani hama yang ini. Jadi Si hawar ya daun kalau ini. misalkan kalau misalkan pohon durian, bibit durian kita terjangkit ya, ya musibah lah itu mah. Terus kalau misalnya udah kena berarti udah aja. Kita perawatannya yang pertama kalau terkena apa itu teh hawar daun memang dipotong Mm-mm. digunting-gunting. Kadang-kadang kan Oh, diawali langsung dari ujungnya, dipangkas yang ujung daun. kenanya ya. Mm-mm. Ya, kadang-kadang diawali dari ujung daun, jadi kita harus potong, harus kita bakar si daun bekasnya, dan itu merembet, Mbak, menular. Oh, oh harus dibakar ya biar. Oh, menular. Ya, sepengalaman kita dengan tim itu benar-benar Mm-mm. ngerembet. Jadi kalau ada ketahuan satu lebih baik dijauhkan dulu. Mm-mm. Karena lama-kelamaan hampir semua. Dan itu rata-rata sih kebanyakannya di pembibitan. Kalau di kebun, enggak juga. Oh, Kebun agak aman. lebih susah ya berarti di pembibitan. Ya, jadi teman-teman yang Mm-mm. beranggapan bahwasanya ngerawat bibit durian itu lebih mudah daripada ngerawat di lahan, itu pendapat saya kurang tepat. Karena merawat Mm-mm. pohon durian di polybag itu lebih Mm-mm. sulit, Mbak, daripada ngerawat pohon durian di kebun, di tanah Oh, langsung, di media langsung. berarti benar-benar perawatannya intensif ya. Setiap hari harus diliatin. Harus Takutnya ada apa-apa yang intensif, terkena ya. betul. Harus benar-benar Wah, intensif dan tim kita harus benar-benar gercep ya, gerak cepat. iya, iya, Ya. gawat bisa-bisa kelewat sehari langsung. Wah, Ya, apa nih kalau yang binong terjadi? itu, pokoknya kalau binong sama kepik itu yang Mm-mm. hitam, hitungan malam itu satu kebun kita bakal habis. Oh, kalau kelewatan sehari tuh, kalau dia datang. Iya, pokoknya kalau kelihatan misalkan pagi ada kelihatan, langsung Mm. harus disemprot pada waktu itu juga. Wah, ngelihatnya gimana, Mas? Kan siapa tahu dia agak sembunyi gitu, Mas. Enggak kalau binong itu besar, Mbak. Oh, Sebesar besar. Segimana, Mas? kacang hijau. Kacang hijau. Sebesar kacang hijau. Oh, Jadi besar-besar dan itu mm, bergelombol. Jadi mereka itu mm. Oh, koloni bergerombol. bergelombol. Jadi banyak itu Oh, mm. udah kayak kacang hijau di dalam daun aja, cuman warnanya hitam gitu. Oh, dan banyak lagi ya itu. Banyak, banyak, banyak. Mereka bawa koloni banyak, tapi untungnya mudah juga membasminya. Jadi pakai insektisida racun kontak dan lambung pun Mm. asal takarannya pas, itu dalam hitungan menit mereka mati. Oh, iya. Tapi ada pencegahan supaya mereka nggak datang nggak, Mas? Nah, pencegahannya yaitu dengan Mm. rutin tadi, penyemprotan insektisida rutin Oh, kalau saya iya. seminggu sekali. Jadi itu setidaknya ketika ada insek, apalagi kalau kita di musim Mm. hujan sekarang pakai perekat, itu kan baunya Mm. rada awet. Mm. Nah, ketika masih ada sisa-sisa insektisida di daun durian, mereka kadang-kadang agak menjauh, Mm. menjauh. Tapi umumnya Oh. hama kepik itu atau binong itu kalau saya di medsos saya bilangnya hama binong karena di sini nggak tahu ya Mm. kita manggilnya binong, itu hanya di tunas muda aja.
Tunas muda. Oh, berarti di awal-awal ya? Di awal-awal tunas muda. Tapi kan kalau ketika tunas mudanya digerogoti oleh binong, bibit kita Mm-mm. kan jadi nggak ganteng. Jadi Iya, ketika iya. tamu kita datang, bawahnya ganteng, atasnya bolong, ya nggak layak Wah. jual mereka gitu ya. Iya kan orang-orang biasa ngeliatnya dari atasnya, Mas. Betul. Jadi tetap Heeh. mereka melihat dari postur. Jadi Mm. karena kita jualan online, jadi postur ganteng maksimal itu adalah mungkin kunci sukses dalam artian supaya bibit durian kita cepat lakunya. Ah, oke, Mas. Kalau begitu, ini udah bahas hama penyakit, udah. Terus bahas ini deh, Mas, iklim cuaca. Jadi bilang kalau yang paling utama itu dari segi air. Jadi, penanaman itu oke di musim hujan dong ya? Pastinya, pastinya. Oh Jadi iya. kalau kita nanam di musim Mm-mm. hujan kan dalam artian penyiraman kita tidak kerepotan, Mbak. Mm-mm. Ya, makanya yang baik itu, yang ideal itu sebelum kita menanam durian, Ya. usahakan ada air dulu. Oh, jadi airnya udah tahu nih mau dari mana. Ya, dalam artian sebelum beli mobil, bikin dulu garasinya lah. Ah, ya. Ya. Karena air ini sangat penting. Mm-mm. Ya, air ini sangat penting, apalagi pas penanaman. Kalau misalkan meskipun musim hujan, nggak turun hujan misalkan 3 hari, kalau saran saya disiram. Mm-mm. Jadi benar-benar penting air ini. Jadi sebelum nanam, usahakan harus ada air dulu. Apalagi kalau Mm. teman-teman mungkin big boss kan kadang-kadang kalau yang punya budget lebih, mereka buka lahan itu besar, Mbak. Mm-mm. Jadi semakin banyak pohon yang kita tanam, kebutuhan air kan semakin banyak. Iya. Jadi jangan sampai pohon kita ada 40 misalnya, Mm-mm. tapi kapasitas air hanya 1.000 liter. Kurang banget ya berarti. Itu keteteran. Ya, kalau awal-awal nanam masih oke lah, tapi usia 5 6 bulan harus lebih lagi. Terutama nanti pas di Hmm. musim kemarau. Jadi masih kurang segitu, Mbak. Apalagi Oh. kalau usia di 2 tahun setengah, Mbak. Di Mm-mm. usia 2 tahun setengah saya aja penampungan air kurang lebih 4 tambah 5 9. 9.000 liter ditambah air di kolam itu masih Mm-mm. kekurangan, keteteran kita. Wow. Ya. Iya, iya. Terus berarti kalau misalnya saat kemarau, Mas dari mana nih sumber airnya? Kebetulan di kebun yang tanah liat bekas sawah Mm-mm. itu ada air, sumber dari Iya. mata air asli. Di kebun durian sistem busut juga ada. Kalau di pembibitan, nah ini yang menarik mungkin Mbak. Nah, pertanyaannya Mm-mm. menarik banget. Ini pembibitan. Di pembibitan itu kan di lahan pembesaran saya kurang lebih bibit kadang-kadang di 5 sampai 10 ribu stoknya. Ya. Gimana tuh nyiramnya? Gitu kan mungkin Mm-mm. pertanyaannya ya Mbak ya. Iya, betul, Mas. Satu-satu kah atau gimana? Iya. Nah, saya pun sudah share di medsos-medsos saya. Kalau di lahan pembesaran, di Majalengka khususnya, itu kita Mm-mm. pakai sistem lep. Apa itu, Mas? Jadi memang kedengarannya agak aneh. Jadi sistem lep itu, kita kan tanah sawah di sana itu terasering. Mm-mm. Jadi si bedengan itu kita tinggikan, si bedengan Mm-mm. kita tinggikan, alhasil kita yang pertama disiram itu adalah lahan yang paling atas. Jadi nanti Mm-mm. ada satu saluran Mm-mm. pembuangan, yang mana saluran pembuangan itu kita tutup, alhasil satu kotak misalkan itu kebanjiran. Mm-mm. Jadi kan itu lebih praktis. Jadi kurang lebih satu kotak itu kurang lebih isinya 300 pohon itu bisa beres dalam hitungan 5 menit nyiramnya. Maksudnya gimana, Mas? Sorry, sorry, belum kebayang. Nah, ini kan bibit durian itu 300 pohon Iya, betul. di polybag. Ya. Ya, disimpan di satu lahan yang mana Mm-mm. disiramnya itu satu lahan itu apa saluran air pembuangannya kita tutup, alhasil kan Mm-mm. kebanjiran, ketutup tuh si polybag. Oh, ya. Ya, setelah ketutup si polybag dalam hitungan kurang lebih 3 sampai 5 menit, si airnya kita buang. Oh, Jadi di iya, dalam iya. polybag itu kan udah basah. Mm-mm. Barulah dialirkan ke lahan yang paling bawahnya. Oh, jadi airnya dari yang bekas atas ngalir ke Dari bawah, ke atas bawah, ke ke bawah bawah, lagi. ke bawah, ke bawah terus. Oh, ya dan masing-masing cuman 5 menit aja ya. 5 menit, 5 menit. Jangan sampai lebih dari, wah paling kalau hitungan jamnya bisa-bisa rusak lagi bibit kita.
Jadi kalau Cukup istilah 5 Sunda menit ya. mungkin, eh, kalau istilah Sunda ada istilah gersat. Apa itu Gersat itu gersat? basah kering. Nah, itu yang paling cocok untuk Oke. durian. Basah Gersat kalau sesaat. istilah Sunda. Apa ya dalam bahasa Indonesia ya gersat. Pokoknya basah langsung surut. Nah, gitu kering lagi itu Hmm. yang bagus untuk durian. Jadi basahnya tuh sesaat aja dikasih airnya sesaat Sesaat ya aja. Mas. Di sistem lep itu sesaat. Tapi kalau di lahan Hmm. pembesaran itu masih kita manual yaitu disemprot pakai selang. Disemprot Hmm. pakai selang, cuman kan kalau di lahan pembesaran itu stoknya nggak banyak karena rata-rata di planter bag. Hmm. Jadi ada polybag, ada planter bag. Jadi planter bag ini Ya. adalah kasta tertinggi dari ukuran bibit durian. Kasta tertinggi. Kasta tertinggi dalam artian eh, bisa dijunjang dijingjing, apa ya dijunjang dijingjing bahasa Indonesianya ya. Dipegang, Diangkat-angkat, dibawa. Oh, ya di ya. bawahnya diangkat-angkat dan itu maksimal ada yang bisa sampai 50 kilo lebih satu pohon, Mbak. Ya. Oh, berarti itu emang khusus yang udah gede ya? Besar, udah Hmm. gede. Jadi urutan polybag itu dari ukuran polybag 16. Dari polybag Hmm. 16, 5 bulan yang akan datang itu ganti ke polybag 25. Dari polybag 25 nanti 5 bulan yang akan datang ganti polybag lagi Mbak ke Hmm. ukuran 35 naik 10-10. Nah dari ukuran 35 itu bisa naik lagi ke ukuran 45. Hmm. Nah di ukuran polybag 45 ini udah tinggi bibit di ukuran 1,5 meter lebih. Hmm. Nah, barulah tahap terakhir kalau kita ingin nyetok yang 2 meteran dari polybag 45 ini ke planter bag. Ya, Jadi ya, planter ya, bag itu ya. udah kasta tertinggi nilai jual lebih untuk bibit durian. Hmm. Berarti emang tiap per 5 bulan tuh kepindahannya tuh per 5 bulan. Ya, di pembibitan itu per 5 bulan itu harus ganti media tanam atau nambah media tanam supaya pertumbuhannya tetap konsisten, tetap ngejos, terubus terus gitu. Oke, oke. Udah nih, udah kita bahas. Terus dari segi ini, Mas. Tadi kan ini pembibitan. Bedanya apa, Mas? Dari perawatan saat merawat bibit dan budidayanya. Merawat bibit dan budidaya dalam artian apa ya? Budidaya yang saat proses membesarkannya itu bukan fokus di pembibitannya. Sama aja, Mbak. Oh, sama aja. Sama aja. Yang perbedaan itu adalah di pembibitan dan di kebun. Oh iya, di kebunnya berarti maksud saya. Yang beda itu di pembibitan dan di kebun. Kalau di pembibitan Mm-mm. itu kita mupuk 3 minggu sekali. Ini Ya. fakta ya, bukan bohong ya. Mm. Kayaknya penjual bibit durian yang lain pun sama kayaknya. Jadi tiga Mm-mm. minggu sekali kita pemupukan. Penyemprotan 1 minggu sekali kalau di pembibitan. Ya. Penyiraman kalau di kemarau 2 hari sekali. Kadang-kadang kalau Oh. kemaraunya panas banget sehari sekali. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau di kebun itu beda lagi. Kalau di kebun Mm-mm. saya pemupukan kimia ini 1 bulan sekali. Oh ya. Ya. Berarti lebih Penyemprotan, lama ya ya ininya. penyemprotan 2 minggu sekali. Mm-mm. Paling cepat seminggu. Ya, itu pun kalau ada hama. Kalau nggak ada hama dan pohon durian kita kelihatannya sehat, kan kita bisa melihat dari daunnya. Pohon durian kita Mm. ini masih sehat, masih nutrisinya bagus, itu kan bisa kelihatan dari daun. Ya kalau nggak Ya. ada hama mah ya nggak disemprot insek. Mm-mm. Jadi insek itu hama aja kalau di kebun. Karena kan kebun itu resiko di kebun itu kan tinggi-tinggi pohon duriannya. Ya. Mm-mm. Agak repot juga itu teh. Jadi semakin tinggi pohon Oh durian, ya. kita nyemprot semakin susah. Ya mungkin Hmm. kalau eh, rekan-rekan yang udah pohonnya tinggi itu pengalaman untuk nyemprot itu luar biasa itu. Agak Apalagi kalau effort misalkan ya. hamanya di puncak atau di pucuk, Mm. wah repot itu. Oh iya iya iya. Oke, tapi berarti eh, dari segi perawatannya sama, cuman intensitas dari waktu pemupukan, penyiraman, penyemprotan itu berbeda ya dari jangka Berbeda. waktunya aja. Ya, jadi Hmm. kalau di perkebunan kan lebih ya lebih agak lama. Kalau di pembibitan harus benar-benar intens dan Intens. ya 3 pagi-pagi kita cek, Hmm. sore hari Per kita cek. hari Karena lagi kalau ya. mm, kalau di kebun, pendapat pribadi sebenarnya kalau customer-customer saya misalkan pasti kan punya tim ya, Hmm. punya tim atau pekerja di kebunnya. Dalam artian kalau di kebun
sebenarnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali pun cukup ngecek kebun. Jadi misalkan Oh, kadang-kadang kan kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya. untuk meluangkan waktu atau merefresh otak kita kangen ke kebun, 1 minggu sekali itu sebenarnya cukup. Kitanya ya sebagai ownernya. Tapi kalau Ya. tim kita harus benar-benar ngecek. Dalam artian terutama khususnya ketika musim kemarau atau ketika tunas pohon durian kita lagi mulai terubus. Nah, itu sebenarnya Hmm. hama-hama itu ketika di sana adanya. Jadi fase-fase kritisnya tuh harus lebih Fase-fase kritis diperhatikan ya. itu apalagi ketika kemarau, kemarau itu perjuangannya itu petani durian itu di kemarau sebenarnya. Perjuangan, benar-benar perjuangan. Saya sama tim saya kadang-kadang sudah habis apa ya? Ide dalam artian kita pernah bikin sumur bor di kebun durian itu ternyata gagal. Ganti tukang, gagal lagi. Ganti tukang, gagal lagi. Saya udah 3 kali panggil tukang sumur bor gagal. Ya, maksudnya kan kita di kebun itu kan pengen ada air bersih buat Iya. ya buat mandi, buat Kenapa gagalnya bikin. tuh kenapa Mas? Karena memang di lahan saya yang kebun durian sistem busut itu di area 10 meter itu udah batu, Oh, udah batu. iya. Jadi Ya, airnya jadi nggak berhasil saya kan ditampung. MDPL-nya 460 mdpl. Jadi teman-teman kalau Hmm. misalkan mau bikin kebun durian, jadi kan sebenarnya pembibitan dan kebun durian itu saling keterikatan. Iya. Jadi saran saya sebelum datang bibit harus siap dulu air. Hmm. Jadi harus benar-benar itu mah wajib. Sebelum datang bibit harus siap dulu air. Air dalam jangka waktu untuk berapa lama itu? Berapa pohon yang sudah kita atau rencana kita akan tanam. Mm-mm. Ya, ya kurang lebih. Kalau pendapat saya sih semakin banyak nanam semakin pusing juga sih sebenarnya. Ya, Memikirkan air jadi itu ya. ya memikirkan air ini. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Saya pun di kebun nggak banyak Mbak nanam. Mm. Saya nggak banyak. Jadi tapi mendingan sedikit tapi benar-benar terawat. Oh, Ya daripada banyak ternyata keteteran khususnya di air gagal banyak yang semuanya ya. sakit, Mm-mm. banyak yang sakit, banyak yang mati repot juga. Jadi lebih baik Betul. sedikit tapi kita terawat, kepegang lah kalau istilahnya, Mm-mm. dirawat dengan serius, nikmati prosesnya. Karena gini Mbak, ada pertanyaan yang lucu. Apa tuh Mas? Pertanyaan yang lucu itu, bocah, Mm-mm. eh, boleh nggak saya pesan bibit durian yang 1 tahun harus berbuah? Mm-mm. 1 tahun harus Jadi berbuah. ya, jadi pesan bibit Mm-mm. durian tapi dipatok Ya, bahwasanya 1 tahun harus berbuah. Ya berarti dia kan? Ya ini apa ya? Itu apa ya? Mendahului yang maha kuasa. berarti beli pohonnya ya harusnya, beli Iya. kebunnya. Jadi kan kalau misalkan beli bibit durian tapi 1 tahun pengen berbuah, ya itu gimana ya? Susah jawabnya. Karena apa? Ya harus nikmatin prosesnya. Umumnya itu berbuah 4 sampai 5 tahun. Kadang-kadang suka saya bercandain khususnya di medsos saya. Jadi kalau ada Ya, pertanyaan, Bang, saya pengen bibit durian tapi yang pengen cepat berbuah. Saran saya mm, jangan beli bibit durian, tapi beli belinya kebun durian. kebun durian. Beli kebun durian yang mana kalau beli kebun durian bulan depan pun bisa berbunga, ya. Iya Karena nggak benar. ada kita beli bibit durian 1 tahun berbuah nggak ada, Mbak. Jadi kalau Hmm. misalkan beli bibit durian 1 tahun berbuah, ya saya juga sudah menjadi sultan duluan mungkin. Kan Jadi bibit saya emang banyak. jadi emang perlu tahu juga kalau durian itu bisa berbuah setelah minimal 5 tahun ya, 4 5 tahunan 4-5 umumnya ya, tahun. dari ukuran 1,3 meteran umumnya segitu. Hmm. Oke Ya, Mas, kalau begitu. kita kan berbicara harus umum ya. Ya. Jadi kita jangan sampai menjual janji manis kepada Mm-mm. customer. Mm-mm. Jadi jangan bilang silakan beli bibit ke saya 2 tahun langsung berbuah. Ya nggak Mm-mm. bisa seperti itu. Kan yang itu tergantung ikhtiar kita, Mbak. Jadi kadang-kadang pertanyaannya jangan nanya ke berbuah dulu, nanyanya ke hidup dulu aja. Mm-mm. Jadi jangan disamakan nanam durian dengan nanam mangga. Ya. Ya, kadang-kadang kan orang disamakan, Mbak. Beli bibit Mm-mm. durian ditanam di kebun,
dianya kerja ke kota, pulang pengen dilihat pohon duriannya itu udah bagus, ke kota lagi pengen dilihat kebunnya udah berbuah gitu kan kalau mangga. Ya, kalau durian nggak bisa gitu. Kita harus perhatikan tiap minggu, tiap bulan, telat disiram aja. Ya udah daun menguning. Masih telat disiram, ya udah mati, Mbak. Jadi Jadi memang jangankan dari nunggu ke perawatan. berbuah. Heeh. Ke kehidup aja itu susah. Namanya juga durian premium, mungkin agak rewel ya. Iya, ya. Jadi memang harus diperhatikan dari perawatan ya, bukan hanya perawatan, tapi harus sabar juga ya menunggu 4 sampai 5 Betul. tahun. Nikmati prosesnya karena apa? Di dalam bertani durian saya yakin tidak ada ilmu pasti. Jadi dalam artian tidak ada SOP yang pasti untuk berkebun Iya, durian sukses itu A sampai Z nggak ada, Mbak. iya. Saya main ke customer-customer saya, tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Pohon durian yang adaptif juga beda-beda. Ternyata perawatan pun beda-beda. Misalkan pekebun A pakai perawatan A, diterapkan di pekebun B dengan perawatan A, itu nggak bagus juga. Jadi perawatan sama, hasilnya beda. Jadi ujung-ujungnya kenapa kita bilang harus bersabar? Karena ujung-ujungnya yang akan mengetahui kondisi pohon atau kebun kita itu adalah kita sendiri. Jadi kita itu mungkin akan menemukan chemistry keinginan pohon durian kita sendiri kalau kita sering berinteraksi dengan pohon itu. Hmm. Dari yang per Gitu. minggu itu dilihat terus gitu ya, Mas. Betul. Itu sebenarnya dielus-elus, Mbak. Apalagi kalau misalkan pertumbuhannya bagus, itu Ya. kadang-kadang kita waktu liburan itu nggak liburan dengan keluarga, pengen liburan aja dengan pohon durian kita. Serius, Mbak, saya pun Jadi mengalami itu. melihat setiap perkembangannya itu tahu ya, Mas. Nah, itu. Jadi kita itu sangat menanti-nanti perkembangan pohon durian kita, Ber- ya. Berbuah Jadi deh, ketik, daunnya numbuh dikit udah kenal ya. itu teh suatu kenikmatan yang hakiki. Jadi kalau kita main ke kebun, pohon durian kita bagus, apalagi kalau sudah berbuah, itu kita lupa dengan budget yang sudah kita keluarkan, keringat yang sudah Oh. kita keluarkan. Ya, kulit hitam-hitam ini adalah hasil kerja keras yang mana nantinya juga untuk keluarga kita, Mbak. Oke, Mas. Oke, Mas, kalau gitu kita rehat sejenak ya, Mas. Sekarang Boleh. boleh. Nah, siapa tahu Mas mau minum-minum dulu atau apa? Oke, Nanti saya kita coba ambil kembali minum lagi juga ya, ya. Mas. Oke, siap. Berapa menit Oke, nih kira-kira, Mbak? mungkin 1 menit, Mas. Oke, siap. Ya, nah, untuk Sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silahkan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti ada Q&A yang langsung akan dijawab oleh Mas Urwa. Nah, yang mau mendapatkan giveaway juga, silahkan langsung siapkan pertanyaan di kolom komentar. Siapa tahu Sahabat Mutiara adalah salah satu yang mendapatkan hadiah menarik nanti. Oke. Berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ya. Kalau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya ini kemarin. Bang, minta maaf buahnya saya. Oke, boleh. Ya udah nanti aja 10 Oke. detik lagi. Halo Sahabat Mutiara, kembali lagi di sesi 2 untuk tanya jawab langsung nih bersama Mas Urwa. Jadi yang memiliki pertanyaan seputar durian, pembibitan durian, langsung saja ketik pertanyaannya di kolom komentar. Boleh Mas sekalian di-sharing nih, siapa yang akan mendapatkan giveaway nih? Syaratnya apa nih? Oh, Dan akan mendapatkan giveaway-nya tuh apa? Oke, jadi sebenarnya kan Mbak,
Saya itu suka gonta-ganti model baju ya. Mm-mm. Model baju ini maju, maksudnya tulisan buat saduran ini saya suka ganti-ganti gitu. Kurang lebih ya banyak lah. Mm-mm. Kadang-kadang ada aja Ya. subscriber atau follower saya yang bilang, Mas, bagi dong bajunya Mm-mm. gitu ya. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman itu dan banyak komentar-komentar, jadi saya siapkan ada kurang lebih 3 sampai 4 kaos Mm-mm. baju. Jadi silahkan kalau ada yang bertanya, khususnya yang mengikuti channel ini, Mbak yang milih pertanyaannya, berarti yang bertanya mungkin nanti akan mendapatkan kaos dari saya. Yang penting nanti Mm-mm. di screenshot aja, dikirim ke WA Oh, saya. oh ya Ya, boleh. Jadi yang sudah bertanya nanti di screenshot buktinya, lalu kirim ke ya, sosial media Mas ya. ya. Tapi ya Oh, yang milih pertanyaan mungkin Mbak sendiri karena di oh saya boleh kan boleh. nggak kelihatan. Oh ya boleh Mungkin boleh. pertanyaannya Kita. yang menarik, yang menginspirasi ya pertanyaannya. Mm-mm. Oke, boleh, 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 boleh. Boleh nih kita pilih dulu pertanyaan dari ini kebetulan kita live-nya ada dua ya di TikTok dan Instagram dan YouTube. Jadi kita pilih dulu yang di TikTok ya, Mas. Boleh, boleh. Oke. Ada yang bertanya ini nih. Sebentar, Mas. Aduh, banyak banget ini yang bertanya, Mas. Jadi bingung. Oh gitu. Nanti disebutkan aja nama akunnya ya. Karena kan kadang-kadang Iya. suka ada tulisan nih kalau di saya penggemar berat atau gimana gitu. Oh, iya. Iya kan suka ada notis ke kita kan atau Mm-mm. namanya juga ada di sana penggemar berat atau gimana gitu. Mm-mm. Oke, mana nih, Mas? Pertanyaannya banyak. Wah, menarik semua nih, bingung. Kita baca dari awal aja nggak apa-apa ya Mas. Nanti dipilih nih dari Masnya yang menarik dan berkesan pertanyaan tuh yang mana. Nanti saya Oke, screenshot. jadi Mbak mungkin ngasih opsi, nanti saya menentukan Mm-mm. pertanyaan yang akan saya jawab yang mana yang menarik ya. Betul, ya. Oke, Nih siap pertanyaan Mbak. pertama. Ada yang bertanya nih, Bang, aku baru baru aja semai durian. Terus kapan kasih pupuk dan pupuk apa? Yang lain ada pertanyaan selain itu? Oh, ada Mas. Tapi boleh Mas dijawab juga sekalian. Oke, kalau untuk Mm-mm. penyemaian durian, sebenarnya teman-teman ini kan benar-benar dari biji ya. Mm-mm. Nah, tekniknya itu sebenarnya ada dua kalau penyemaian. Jadi Ya. teman-teman bisa lihat, bisa dari kita nyiapin polybag ukuran 12, si bijinya disimpan di situ. Jadi Mm-mm. satu-satu per polybag satu. Ya. Bisa juga kita sistemnya tabur semua, Mbak. Mm-mm. Jadi kurang lebih misalkan kita 10.000 biji, itu kita Mm-mm. dalam satu tempat. Nah, nanti ketika usia kurang lebih 1-2 bulanan, itu kita baru pindah ke polybag ukuran Mm-mm. 16. Jadi saya sudah perlihatkan prosesnya itu di medsos saya. Dari Ya. mulai kita nyemai Mm-mm. sampai ke pindah. Jadi kan Mm-mm. kalau misalkan satu-satu, itu kadang-kadang dari semua biji durian itu nggak jadi, Mbak. Ya. Karena yang harus diperhatikan kalau kita mau nyemai, pilihlah biji durian yang benar-benar udah tua duriannya, kelihatan kan Mm-mm. ya dari warna juga, dan bulat. Ya. Jangan sampai yang gepeng. Kalau yang gepeng, nanti pun seedling yang keluar itu jelek, Mbak, kecil. Mm-mm. Jadi kalau bisa yang montok-montok, yang besar-besar bijinya, Mm-mm. durian lokal pastinya ya. Mm-mm. Dan itu pilih yang montok-montok supaya pertumbuhannya cepat. Nah, kalau Mm-mm. misalkan Mas ini udah mulai semai, Mm-mm. sebelum keluar daun, daun kurang lebih 3, itu Mm-mm. kalau saya nggak dipupuk dulu. Oh, malah jangan dipupuk ya. Nggak dipupuk dulu kalau saya. Nanti kalau sudah keluar daun, daun kurang lebih Mm-mm. 3, itu baru dipupuk, tapi Ya. itu pun sedikit-sedikit, Mbak. Mm-mm. Sedikit-sedikit. Malahan saya pakainya pupuk organik ketika penyemaian. Mm-mm. Penyemaian itu pakai pupuk organik. Saya mulai pakai pupuk kimia itu Mm-mm. ketika seedling usia kurang lebih 3 sampai 4 bulan baru pakai pupuk kimia yang tadi kita Ya. secuil-secuil itu pun yang sudah dipindah ke polybag 16. Mm-mm. Bukan di penyemaiannya. Mm-mm. Jadi gitu. Kalau Oh dari ya. itu yang nanya siapa namanya, Mbak? Ini tadi yang bertanya itu siapa nih ya tadi ya? Oh ini Nanti di screenshot Teku aja ke saya ya Marzuni. WA aja. Teku Marzuni. Oke, boleh nanti screenshot aja ke saya. Nanti untuk Oke. giveaway-nya saya kirim ya. Iya. Terima kasih Ada banyak atas pertanyaan lagi nih pertanyaannya. Mas. Makasih ya Mas Boleh. jawabannya. Oke, Nih ada siap. lagi yang bertanya nih dari Aarinu. Aarinu bertanya nih. Cara memilih bibit
yang ganteng maksimal dan siap ditanam di lahan itu seperti apa? Ini mungkin suka nonton video saya ya, tahu ganteng Oh maksimal. iya, udah kenal Jadi ya teman-teman, kata-kata ganteng maksimal. ya jadi Mbak, sebenarnya Mm-mm, kan kata ganteng maksimal itu naluri, bukan naluri ya, spontan yang saya keluarkan dari eh, mulut saya sendiri. mm-mm. Maksudnya ganteng maksimal itu dalam artian benar-benar bagus. Cuman kan Iya. kadang-kadang tamu yang datang ke saya pun, ah bocah, yang Mm-mm, ganteng maksimal itu yang seperti apa? Karena saya lihat semua bibit kamu bagus, kata saya. ya. Ya alhamdulillah kalau bibit saya di sini bagus. Tapi adalah pasti kita bisa membedakan kalau misalkan bibit banyak, Mm-mm, itu kan apa naluri yang ada di dalam diri kita. Yang ini mah bagus nih daripada yang mm-mm. lain. Nah itu yang disebut ganteng maksimal itu adalah yang paling bagus dari yang bagus. Ganteng Oh maksimal. ya. Dari segi Tapi memang keseluruhannya pun bagus ya. ya, tapi memang ada indikatornya. Yang disebut ganteng Mm-mm, maksimal itu pasti yang pertama subur. mm-mm, Subur itu bisa dilihat dari daun. mm-mm, Daunnya hijau, tunasnya lancar, karena kan ada tunas yang suka mandek, berarti itu mm-mm, sehat. Percabangannya mm-mm, bagus, itu namanya sehat. Jadi mm-mm, ketika pohonnya bagus, posturnya bagus, mm-mm. daunnya hijau, tunasnya nonstop, kelihatan kan ya tunas kalau yang Iya, aman gini, itu yang mm-mm. namanya ganteng maksimal. Maksimal. Ya. Oh ya. Jadi ketika bibit kita ganteng maksimal, itu bahasa saya ya. Maksudnya ketika Mm-mm, bibit kita bagus, itu mm-mm, kita merawat di kebun akan lebih mudah dan lebih bahagia mm. ya. Karena tetap ya Iya. bibit bebet bobot itu jangankan di bibit, di Mm-mm, hewan yang lain pun bibit bebet bobot, jangankan di hewan, di manusia pun mm-mm, bibit bebet bobot itu penting. mm-mm, Jadi diusahakan tanam yang bibit yang ganteng maksimal gitu, mm, yang bagus ya. Karena kan banyak penjual bibit durian itu mm-mm, yang lain pun kan bagus-bagus, tidak hanya yang saya. Cuman itu mah bahasa mm-mm. saya namanya ganteng maksimal. Gitu aja sih, Mbak. Oke, Mas, terima kasih banyak. Kita coba cek nih ke YouTube nih sekarang pertanyaan. Mas, ini beneran banyak banget ya, Mas. Jadi saya akan pilih-pilih beberapa ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, Ini kebetulan ada yang customer nanya nih. saya pun ada banyak, customer saya ada banyak yang WA nih. Iya. Bang, saya dong, bang, dan lain sebagainya. Iya nih, ada yang nanya nih. Aroma tanah basah dari aroma tanah basah. Bertanya ini, sebagai pembibit durian yang sudah cukup berpengalaman, Kang Urwa ada rencana nggak mengembangkan atau membuat durian varietas baru? Siapa tahu bisa menyaingi Musangking atau Oci di masa depan. Hehe. Oke. Ini yang bertanya pertanyaannya sangat bagus, Mbak. Ya, Ya, pertanyaan sangat bagus. Tapi kan di satu sisi saya mm, kan di sini jualan ya. ya, Yang namanya jualan itu pasti yang dilihat adalah target pasar. mm, Jadi belum tentu yang bagus itu banyak yang diminati gitu. mm, Ya, ya, pasti kalau penjual yang nyari yang target pasarnya banyak ya, dan terlebih lagi yang mudah perawatannya gitu ya. Jadi mm, kalau ada disebut bikin varietas baru, mm, selagi yang ini masih booming dan layak ya, dan memang bagus, itu kan kalau Musangking Duri Hitam itu kan udah internasional, Mbak. ya, Dalam artian dua jenis ini itu harganya udah internasional karena memang dari mm, Malaysia. ya, Kualitasnya bukan kaleng-kaleng. mm, Ya kalau yang ini memang sudah banyak diminati dan ini adaptif, mm, ya dan banyak peminatnya, ya pasti yang akan saya bikin ya paling banyak yang jenis yang lagi rame gitu karena mm, saya jualannya itu. ya, Jadi tidak ada pemikiran untuk bikin varietas baru karena bikin varietas baru pun juga memang sulit. Tapi di samping Musangking dan duri hitam, banyak durian Indonesia juga yang unggul. mm, Saya itu salah satu pecinta Cumasi. mm. Itu Cumasi masih. atau Namlung. Ini khas Bangka ya. Kenapa saya suka Cumasi? Di medsos-medsos saya sudah saya Mm, perlihatkan bahwasanya Cumasi ini bedas, kuat, mm, sama kayak Bawor. Bawor kan sudah pasti ya. Bawor itu adalah salah satu jenis durian asli Banyumas, Jawa Tengah, yang mana mm, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. ya, Ya, udah mah adaptif, duriannya besar-besar, lanjut berbuahnya banyak, keluar bunganya mm, mudah, pohonnya kokoh, ganteng, udahlah Bawor.
karena banyak yang nanam bawor. Nah, ada lagi Hmm. cumasi. Cumasi ini adalah satu rekomendasi yang saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman Ya. kita di kebun. Hmm. Itu kalau nanam jenis cumasi adaptif, Hmm. kokoh, Hmm. ganteng, percabangannya Hmm. muter, dan gak Hmm. rewel. Hmm. Nggak rewel, asli bener nggak rewel. Jadi saya suka cumasi dan meskipun durian lokal, ini harganya kan lumayan, Mbak. Kita harganya cumasi per kilo kurang lebih di 200 sampai 300 ribu per kilo. Hmm. Dan unik. Jadi teman-teman kalau searching mungkin di medsos, durian cumasi unik. Satu juring itu kadang-kadang 2 atau 1 biji Ya. aja. Dan itu rasanya enak. Ya gimana ya, Wah. rasa enak itu nggak bisa kita ungkapkan. Ya, jadi Ya. mudah-mudahan jawaban saya menjawab ya. Jadi karena saya jualan durian, berarti Hmm. yang harus saya utamakan adalah yang lagi ramai di pasaran. Jadi nggak ada niatan untuk bikin jenis yang lain karena Varietasnya ya ya. untuk memviralkan satu jenis itu kan susah. Harus Hmm. diuji dulu, harus teruji dan lain sebagainya, harus ada sertifikat dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang pasti-pasti aja, yang benar-benar adaptif dan harganya stabil gitu aja mungkin. Oh ya, ya. Oke Satu Mas, lagi terima aja kasih. mungkin Mbak, pertanyaannya Oh ya, lagi. oh boleh satu lagi Boleh. ya Mas. Boleh Kita satu pilih lagi, satu lagi karena nih. mungkin kita sampai jam berapa nih, Mbak? Iya Mas, kebetulan kita dibatasi juga oleh waktu ya Mas. Kita pertanyaan terakhir nih Mas. Oke, setelah ini mungkin udah beres ya? Mm-mm. Oke nih, Oke, siap. ada pertanyaan dari em, sebentar. Kita pilih. Ini beneran banyak jadi bingung Mas. Dari nih, Ya. mana nih? Coba sebentar ya Mas. Oke. Telobos nih, dari Telobos ada nih, agak keskip. Izin tanya tentang pembibitan durian. Cara menjadikan bibit durian biar cabangnya muter semua. Oke. Telobos, ya dari Telobos nih. Tete Lobos. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Karena apa? Karena ada beberapa customer yang Ya. pengen itu cabang muter. Cabang muter itu mungkin Mbak kalau kita bilang cabang muter itu adalah muter ke 4 arah mata angin. Ya. Jadi kiri kanan, timur, barat, selatan, utara itu ada cabangnya. Ya. Kenapa sih harus cabang muter? Ya kelebihannya rimbun, Mbak. Yang pertama kelebihannya rimbun dari segi estetik itu menarik. Nah, nanti setelah besar bisa kita bayangkan kalau cabangnya muter rimbun ke Ya. 4 arah mata angin, itu kan dari satu cabang misalkan 5 buah. Berarti kalau ada 10 cabang, 5 kali 10, 50 buah. Ya. Ya. Bagaimana cara kita membuat si cabang bibit durian ini muter? Salah satunya yaitu dengan menggunakan lidi aren. Lidi aren. Lidi aren. Jadi saya di medsos saya pun sudah saya share bagaimana cara kita membuat bibit durian kita cabang muter meskipun 2 kali kerja sebenarnya Mbak. 2 kali kerja dalam artian tim kita 2 kali kerja butuh keuletan dan ketika batangnya itu harus benar-benar masih dari kecil, jangan sudah tua. Jadi benar-benar dari ukuran kurang lebih 60-70 cm udah pakai lidi aren. Dan spesialnya lagi ada syaratnya, yang paling cocok untuk memakai lidi aren itu adalah jenis bawor. Oh ya. Ya, jenis bawor ini yang paling cocok pakai lidi aren. Kadang-kadang kalau musangking agak susah juga rimbun. Duri hitam agak susah juga rimbun. Kalau bawor, wah itu mah udah ganteng maksimal. Pokoknya kalau bibit bawor, rimbun kayak beningin. Ya, jadi Berarti caranya oke di itu kalau bawah. pengen ke 4 arah itu pakai lidi aren dari kecil, dari tinggi bibit 50, 60, 70 sentian. Jangan sudah 1 meter, udah susah itu. Dari kecil. Ya. Jadi kecil, semakin tinggi, lidi arennya semakin diangkat ke atas. Ya. Nanti kalau sudah di angka 1,5 meter, udah nggak pakai lidi aren pun udah pasti cabangnya muter. Oh iya, iya, iya. Oke deh Mas, terima kasih banyak Mas nih penjelasannya sangat Sama-sama jelas. Mbak. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang sudah Mas jawab. Mau pilih yang mana nih Mas? Tadi pertanyaan yang pertama ada Teguh Marzuki, yang kedua dari AA Rinu, yang ketiga dari YouTube nih, Aroma Tanah Basah dan Tete Lobos. 4 nih Mas. Mas pilih Yang dapat 3. giveaway maksudnya yang mana? Ya, Ya udah 4-4-nya aja lah. 4 Set saya aja. aja. Oke, bonus nih 1. Set sayanya Oke. aja ya. Iya, oke.
buat yang tadi sudah bertanya dan dijawab oleh Mas Urwa, silakan konfirmasi lagi ya ke sosial media Oke, Mas. konfirmasi aja ke WA. Oke, sebenarnya masih banyak Mas pertanyaannya, tapi kita dibatasi juga oleh waktu. Jadi buat Ya. yang belum terjawab, boleh langsung ke sosial media Mas Urwa ya. Nanti Boleh, bisa silakan dicek dijawab aja di langsung. medsos saya. Oke Mas, terima kasih banyak. Sudah sudah menjawab dan sudah sharing-sharing juga hari ini, sangat bermanfaat dan menginspirasi banget. Mudah-mudahan ya. Ya. Nah, sebelum closing nih Mas, ada nggak pesan yang bisa Mas Urwa sampaikan buat jadi motivasi juga untuk para penonton, siapa tahu ada yang mau terjun ke pertanian durian khususnya nih. Oke. Jadi mungkin pesan dari saya kepada teman-teman yang mau menanam durian, jangan terlalu berfokus kita harus nanam banyak dulu. Enggak, kita tanam sedikit aja ya. Sedikit asal terawat. Jadi kadang-kadang kan semua itu berawal dari yang kecil dulu. Minimal tapi tanam 6 pohon. Ya, 6 pohon minimal. Kenapa 6 pohon? Karena durian premium ini agak rewel-rewel. Kalau teman-teman nanam 2, misalkan di belakang rumah ketoker ayam 1, tinggal 1, aduh lama lagi nunggunya. Jadi kalau 6 kan masih ada cadangan yang lainnya ya. Jadi jangan terlalu banyak dulu karena sebenarnya fakta di lapangan semakin banyak semakin pusing. Ya. Semakin banyak beban, semakin banyak kita harus ekstra untuk meluangkan waktu dan tenaga, terutama biaya. Jadi berawal dari kecil dulu, yang penting nanam aja dulu. Tujuan kita menanam durian karena kita suka durian, kita ingin memetik buah dari apa yang kita tanam. Jadi yang penting menanam 1, 2 buah, 5 buah, nggak apa-apa. Yang penting kita rawat. Ketika nanti sudah berbuah, itu baru kita perluas lahan kita, karena itu pasti akan memotivasi kita bahwasanya oh ternyata durian musangking itu 1 butir bisa sampai 1 juta. Oh, duri hitam itu 1 butir bisa sampai 1 juta lebih. Itu kan memotivasi kita bahwasanya 1 buah durian 1 juta gitu loh. Jadi kenapa nggak nanam durian gitu. Jadi tanam bibit durian atau tanam durian dari jumlah kecil dulu, yang penting kita rawat. Setelah kita sudah tahu bagaimana cara merawatnya, apalagi sampai sudah berbuah, baru kita nanti perbanyak. Gitu aja mungkin. Dan ada kata-kata yang mungkin ini dari orang tua saya yang sering saya posting. Jadi ingat kata-kata dari orang tua saya bahwasanya barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dan barang siapa yang menanam, insya Allah memanen. Ya. Tapi dalam tanda kutip dirawat, jangan diceblur gitu aja mungkin Mbak. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Mbak. Baik, cukup sekian Bicara Tani episode 219. Jika terasa bermanfaat, silakan share video ini. Terima kasih juga untuk sahabat Mutiara yang sudah bertanya. Dan silakan konfirmasi ke Instagramnya Mas Urwa tadi. Bagi yang sudah dijawab pertanyaannya, silakan like, share, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang